Baik, apa penjelasan para ulama hukum talqin? Satu, mengatakan sunnah. Apa? Sunnah. Tuh, apa dalilnya? Dalilnya sahabat yang melakukan, Abu Umam al-Bahili, Wathilah ibn al-Asqa, dan yang lainnya dari para sahabat. Kedua, mengatakan mubah, boleh, tetapi tidak wajib. Kenapa? Karena dalilnya tadi perbuatan sahabat. Nah, siapa yang membolehkan ini? Imam Ahmad. Sebagian sahabat Imam Ahmad. Kemudian murid-murid Imam Syafi'i. Tapi ada sebagian para ulama mengatakan makruh karena dia adalah bid'ah. Baik, pendapat yang ketiga, haram. Sunnah talqin setelah mati, boleh talqin setelah mati, haram. Loh, siapa yang mengatakan demikian para jamaah? Ya, beberapa para ulama dari kalangan Al-Hanabilah. Di antaranya Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala. Bahkan yang benar dari Imam Ahmad, beliau ditanya, "Hai Imam Ahmad, orang-orang setelah pemakaman berdiri di atas kubur mengatakan, ya fulan ibnu fulana, ingat ketika engkau keluar dari dunia ini engkau mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah." Apa kata beliau? "Aku tidak pernah melihat seorang pun melakukannya kecuali penduduk Syam. Hanya orang-orang Syam yang melakukannya." Adapun hadis Nabi yang dipakai, laqinu mautakum la ilaha illallah, ajarkan orang mati itu la ilaha illallah, ini dalil sebagian para fuqaha mentalkin setelah mati. Hadis ini benar, lakinnahu ghairu murad, tetapi bukan di sini tempatnya. Bukan setelah mati, tapi tempatnya apa? Sebelum mati. Kenapa demikian? Andai kata benar setelah mati, ini saya ada riwayat dari ulama salaf, tapi tidak ada. Baik, siapa yang mengatakan talqin ini juga termasuk amalan bid'ah? Al-Imam As-Sun'ani yang punya kitab Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram. Dan ini tuan guru kita punya ini kitab ini para jamaah. Bulughul Maram disyarah dengan Subulus Salam. Subulus Salam ini punyanya Imam As-Sun'ani. Apa kata beliau? Yatahassalu min kalami a'immatit tahqiq annahu haditsun dha'if wal 'amalu bihi bid'ah. Dari kesimpulan para ucapan ulama yang meneliti, hadisnya lemah, mengamalkannya bid'ah. Wala yughtar bi kathrati man yaf'aluh, jangan tertipu meskipun banyak orang yang melakukannya. Ini di dalam Subulus Salam jilid yang kedua halaman 773. Baik, siapa juga yang mengatakan dia bid'ah? Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Beliau mengatakan mentalkin setelah kematian, di samping dia bid'ah, enggak ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada gunanya. Karena kalau sudah mati tidak ada lagi beban, tidak ada lagi perintah untuk mengucap kalimat tauhid. Kan tadi begitu dia diajar kalimat tauhid, harapannya dia itu masuk surga. Demikian juga Lajnah Daimah, komite fatwa di Arab Saudi, mengatakan as-sahihu min qaulai al-ulama, yang benar dari dua pendapat para ulama, talqin setelah kematian tidak disyariatkan, bahkan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat. Lalu dijelaskan kelemahan hadisnya. Kemudian dikatakan walaysa madhhabu imamin min a'immatil arba'ati wa nahwihim, talqin setelah mati itu satu pun imam yang 4 melakukannya tidak ada.
Imam ya, bukan ulama. Imam yang pas satu pun tidak ada yang melakukannya. Ya. Karena ingat ya, yang menjadi dalil dalam hukum agama bukan perbuatan imam. Ini harus dipegang nih para jamaah. Yang menjadi dalil dalam agama bukan perbuatan imam. Balil hujjah, dalil itu Al-Quran, dalil itu adalah hadis yang sahih, yang hujjah dalil adalah ijma' salaful ummah. Tidak ada satupun dalil yang sahih talqin setelah kematian, maka semuanya tertolak. At-tarjih, mana yang pendapat yang paling kuat dari yang tiga itu? Sunnah, mubah, haram. Melihat pendapat itu dan dalil-dalil mereka dikatakan, ulama yang mengatakan sunnah atau ulama mengatakan mubah, mereka bersandar kepada hadis Nabi SAW, bersandar kepada amalan sahabat. Wa qad dhahara dha'fu ihtijajihim bihi, tetapi riwayat itu adalah riwayat lemah. Riwayat itu apa? Lemah. Riwayat-riwayat yang menguat pun juga lemah. Adapun riwayat yang sahih, fas'alu lahu at-tathbit aw istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Mintakan ampunan, mintakan kata, sekarang dia ditanya. Ini kan kita yang berdoa kepada Allah, bukan orang mati kita suruh. Maka tidak sah ini dijadikan dalil. Demikian juga dalilnya athar, ucapan dan perbuatan sahabat. Andai kata sahih tidak bisa jadi dalil. Demikian juga kebiasaan sebagian orang, itu bukan dalil. Ya sahabat, seperti zaman dahulu, meninggal ini orang besar, dibacakan ini, dibacakan ini, dibacakan ini. Nah, kan kita lihat di TV, orang-orang besar, orang belik-belak, itu tidak pernah akan menjadi dalil. Balil hujjatu, yang menjadi hujjah bi fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perbuatan sahabat yang sahih. Adapun yang disandarkan kepada Ibnu Umar, adapun disandarkan kepada Wathilah bin al-Asqa, adapun yang disandarkan kepada Abu Umamah, itu semuanya riwayat yang tidak sahih. Walhasil, kesimpulannya, annal qaul bi karahiyati hadzal fi'l karahiyat tahrim, pendapat yang mengatakan talqin setelah meninggal dunia adalah makruh haram, huwallazi tartahu ilaihi nafs, inilah yang menjadikan hati kita tenang. Kenapa? Li'adami thubutihi 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ashabihi, karena talqin setelah meninggal dunia tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada juga dari praktik para sahabat, ma'a qiyamihim bidafni asyaratil alaf, padahal Nabi dan sahabatnya telah memakamkan puluhan ribu sahabat. Bukan 1000 2000, puluhan ribu. Walam yunqal anhum hadzal fi'l, tidak ada satupun yang membawakan perbuatan ini. Wa hadza li wahdihi dalilun kafin syafin ala adami masyru'iyyati wa bid'iyyatihi. Ini saja sudah cukup, satu dalil ini sudah cukup yang menunjukkan
talqin setelah meninggal dunia itu tidak disyariatkan. Justru ini adalah amalan mengada-ada, buat-buat dan bid'ah setelah kematian.